Bismillahirrahmanirrahim. Baik lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang turunan dan persamaan garis lingkung. Soal nomor 1. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu, ini adalah channel yang membahas tentang soal-soal SBM, STAN, STIS, atau apapun ya. Teman-teman boleh bertanya di komentar, silakan tanyakan. Nanti kita akan bahas insya Allah. Jadi ini akan kita bahas tentang PGS. Soal nomor 1. Jika penyelesaian sistem persamaan seperti yang disebutkan tidak hanya x, y yaitu 0,0 saja, maka nilai a kuadrat tambah 6a tambah 17 sama dengan. Nah, teman-teman kalau kita melihat bahwa ini adalah persamaan garis karena x dan y-nya berpangkat 1, ini juga persamaan garis x dan y berpangkat 1, maka kemungkinan garis itu cuma ada 3. Kemungkinan dia adalah berpotong. Jadi sebuah potongan ya. Perpotongan ini menghasilkan sebuah titik potong. Kemudian kalau dia sejajar, nah ini sejajar itu tidak akan memiliki titik potong. Kemudian dia ada berimpit. Berimpit itu seperti ini garis A, ini juga garis B. Berimpit itu menghasilkan banyak sekali titik potong. Artinya, karena di sini diminta adalah tidak hanya 0,0 saja, artinya kedua garisnya harusnya berimpit. Syarat kedua garis berimpit adalah koefisien dari x yang atas perbanding x yang bawah harus sama dengan y yang atas dan y yang bawah. Jadi kalau dibuat persamaan seperti ini maksudnya ya. A tambah 3 koefisien x atas per 1 koefisien x yang bawah harus sama dengan koefisien y yang atas 1 per A ditambah 3. Ini kalau kita kalikan gitu ya, maka disilang a kuadrat tambah 6a tambah 9 harus sama dengan 1, atau a kuadrat tambah 6a tambah 8 itu sama dengan 0. Nah, di sini dimintanya harus a kuadrat tambah 6a tambah 17. Supaya dapat 17, maka kedua ruas ditambah 9. Ini harus tambah 9. Jadi a kuadrat tambah 6a tambah 17 ini harus sama dengan 9. Jadi nilainya adalah 9, yaitu D. Seperti itu ya. Oke, soal kedua. Jika pada garis Y sama dengan 3x tambah 10 yang terdekat dengan titik 3,8 adalah titik P, artinya titik P itu terletak pada garis ya. Ada garis seperti itu, kemudian titik P. Maka jarak titik P dan 3,8 adalah, nah, jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau ini ada sebuah titik A yaitu x, y atau x, y lah ya. Dan di sini ada garis yaitu A x tambah by tambah c sama dengan 0. Oke, titiknya ini saya ubah dengan x, y dan supaya teman-teman tidak bingung. Ini ada titik A, misalkan P, Q, maka jarak ini titik A dan ini garis ya. Maka jarak titik A ke garis ini adalah yang ini ya. Dan cara perumusnya itu adalah P ini adalah x dan Q adalah y, maka diganti ke sini. Maka jaraknya itu sama dengan A kali P ditambah P kali Q tambah C per koefisien dari garis A kuadrat tambah B kuadrat ya, yang koefisien garis. Jadi kalau misalkan ini garisnya, kalau kita ubah bentuknya menjadi min 3x tambah y min 10 sama dengan 0, dan titiknya itu adalah 3,8, maka jaraknya itu sama dengan ya, min 3 kali 3 ditambah 1 kali 8 karena 1 y dikurang 10 per koefisien garis min 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Nah, maka ini hasilnya adalah min 9 tambah 8 min 10 per akar 10, maka menghasilkan 11 per akar 10 atau 11 per 10 akar 10. Seperti itu ya, tidak susah. Oke, sekarang soal ketiga. Jika suatu garis lurus yang melalui titik 0,14 tidak memotong maupun menyinggung parabola y sama dengan 2x kuadrat tambah 5x min 12, maka gradian garis tersebut adalah n yang memenuhi. Nah, pertama
kita harus membuat dulu persamaan garis yang melalui titik 0,14 dan gradiennya adalah M. Rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Maka ini artinya Y ditambah 14 sama dengan M X dikurang 0 ya, atau MX2. Maka ini kalau dibuatnya adalah Y sama dengan MX dikurang 14. Nah, karena dia tidak memotong dan mau menyinggung persamaan garis ini, kita buat dulu persamaan Y sama dengan Y. Artinya 2X kuadrat tambah 5X min 12 harus sama dengan MX min 14. Pindahkan sebelah sini semua, menghasilkan 2X kuadrat. Yang X-nya kita dekatkan 5 min M kali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, syarat dia tidak memotong maupun menyinggung, itu adalah diskriminan kurang dari 0, atau B kuadrat min 4AC kurang dari 0, dengan A2, B-nya 5 min M, dan C-nya 2. Jadi 5 min M kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 2 kurang dari 0. Jadinya M kuadrat min 10M tambah 25 dikurang 16 kurang dari 0. Atau M kuadrat min 10M tambah 9 kurang dari 0 difaktorkan 9 min 1 min 9 dapatlah 9 dapatlah 1. Karena ini bertidaksamaan maka dibuat garis bilangan. Garis bilangannya adalah min 1 sampai 9 dan koefisien M pangkat 2 nya positif, berarti plus min plus. Karena diminta kurang dari 0 yang negatif, maka daerah penyelesaiannya di sini. Maka M berada di antara 1 sampai 9, yaitu jawabannya adalah D. Gitu.